Shalom adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Lausu Nelly pada minggu hari ini. Wah, Lausu senang sekali hari ini dapat berjumpa lagi dengan adik-adik. Yuk, kita siapkan hati kita mempersiapkan diri kita mau datang kembali beribadah kepada Tuhan, walau dengan online, dengan YouTube, tapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita, bukan? Yuk, kita dengan semangat tetap memuji Tuhan, kita mau bernyanyi dengan suara yang keras, dengan penuh semangat, dengan gerakan-gerakan kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji-muji Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita merendahkan diri kita datang ke hadapan Tuhan, kita meminta Tuhan yang menolong kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjaga dan memelihara kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih mengizinkan kami untuk dapat beribadah, walaupun secara online Tuhan, tetapi kami tahu Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus yang memenuhi hati kami Tuhan, untuk puji-pujian dan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan waktunya ke dalam tangan-Mu, Engkau yang berkarya di dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Yuk, kita lagu pertama, Lausu ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Ketika kita bangun pagi, kita ucapkan selamat pagi Tuhan. Ketika kita dapat melihat sinar matahari, kita ucapkan terima kasih Tuhan. Ketika kita masih dapat mendengar kicauan burung, kita ucapkan terima kasih Tuhan. Ketika kita bangun tidur, kita masih ada papa mama di sekeliling kita, ada saudara yang ada di sekeliling kita, kita ucapkan terima kasih Tuhan. Karena ini adalah beberapa cara yang Tuhan tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yuk, lagu kedua, Lausu ajak kita untuk menyanyikan lagu Allah Itu Baik.
karena kita punya Allah yang luar biasa. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lalu ada adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu. Mata Tuhan melihat. Nah, Allah kita karena luar biasa, Dia tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruangan. Dia selalu, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita semua. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu melihat. Yuk, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Baik adik-adik sekalian, semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, yuk semua duduk dengan manis, kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa dulu sebelum mendengar firman Tuhan. Ikuti Lause Bubi berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Tapi adik-adik, pertama-tama Lause pengen ajak kita bermain kuis sedikit nih adik-adik. Wah, adik-adik kuisnya gampang nih. Lause nanti akan kasih lihat beberapa gambar, ada 2 gambar. Nanti adik-adik tugasnya memilih salah satu. Adik-adik tugasnya yaitu memilih mana sih perbuatan yang benar. Ya, jadi nanti Lause akan kasih lihat 2 gambar, nanti Lause jelaskan gambarnya tentang apa. Lalu nanti adik-adik tunjuk ke layar ya. Mana sih perbuatan yang benar dan jangan dilakukan kalau salah ya. Jangan ditunjuk kalau salah, yang ditunjuk dan dilakukan adalah perbuatan yang benar, yang good. Yang bad jangan dilakukan. Oke adik-adik, jadi tugas kita itu ya, kita membedakan mana yang good dan mana yang bad. Nah adik-adik, kita langsung mulai aja ya. Pertama nih adik-adik, kalau adik-adik satu kali ketemu sama teman adik-adik sedang sedih, apa yang adik-adik lakukan? Apakah menghiburnya sampai tersenyum lagi, atau adik-adik mengganggunya supaya nangisnya makin kencang? Nah, kalau ada teman lagi sedih, yang mana yang adik-adik pilih untuk lakukan? Menghiburnya supaya happy lagi, atau dijahilin, diejek supaya makin sedih?
Yang mana? Tentu kita mau menghibur teman kita, ya, supaya bahagia lagi. Itu yang baik. Oke, selanjutnya adik-adik. Coba adik-adik, kalau misalkan satu kali papa dan mama adik-adik sedang sakit nih, mana yang adik-adik seharusnya lakukan? Apakah adik-adik akan terus-menerus merengek dan menangis minta digendong sama papa dan mama? Atau adik-adik menjadi anak yang manis, duduk dengan tenang, menemani orang tua yang sedang sakit? Yang mana? Apakah adik-adik akan terus-menerus merengek-rengek, minta diajak main, minta digendong, atau duduk dengan manis, menemani, mendoakan papa mama kita yang sedang sakit? Yang mana yang good? Ya, jelas bukan merengek, menangis ya. Tapi yang good adalah kita duduk manis, menemani papa mama kita yang sedang sakit dan mendoakannya. Itu yang good. Lalu yang terakhir adik-adik, siapa di sini yang punya saudara di rumah, Koko, Cici, atau mungkin ada sepupu yang sering main ke rumah? Nah adik-adik, mana nih yang bagus ya? Waktu lagi bermain, apakah berebutan mainan sampai bertengkar, atau berbagi mainan dan bermain bersama-sama? Mana yang bagus? Mana yang perbuatan yang benar? Berebutan mainan atau berbagi mainan? Bertengkar atau bermain bersama? Yang mana yang bagus? Apakah bertengkar? Jelas bukan ya. Perbuatan yang bagus adalah apa? Berbagi mainan ya, dan bermain bersama-sama. Nah adik-adik, tadi itu contoh-contoh perbuatan yang good dan bad ya, yang bagus dan yang jangan dilakukan. Yang harus dilakukan adalah yang bagus, yang nakal, yang jelek jangan dilakukan. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup baik, melakukan perintah Tuhan itu setiap saat, setiap waktu. Artinya adik-adik, bukan cuma waktu papa mama ada di rumah dan melihat kita loh. Kan lause kalau papa mama lagi pergi keluar ya, atau papa mama lagi tidur, kan artinya mereka nggak liatin aku. Kalau aku nakal nggak akan dihukum. Jadi nggak apa-apa dong kalau aku berbuat nakal waktu tidak ada orang tuaku. Adik-adik, siapa coba yang berpikir seperti itu? Kalau kita boleh berbuat nakal kalau tidak ada yang lihat, kalau nggak ada Koko, nggak ada Cici ya, atau nggak ada papa mama yang lihat, boleh berbuat nakal. Siapa yang bilang seperti itu? Siapa yang berpikir seperti itu? Nah adik-adik, kita sebagai orang Kristen berbuat baik bukan cuma karena dilihat orang loh. Mau tidak ada siapa-siapa di sekitar kita pun, waktu nggak ada papa mama, waktu kita sendirian, kita juga harus berbuat baik. Loh, kenapa Lause? Kenapa kita harus berbuat seperti itu? Nah adik-adik, kita mau cari tahu nih jawabannya dari firman Tuhan hari ini. Kenapa sih kita harus berbuat baik setiap waktu, sekalipun tidak ada yang melihat? Nah adik-adik, kita akan sama-sama ya perhatikan pembacaan Alkitab hari ini dari Matius 25 ayat 31 sampai 40. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami,
apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu, berjaga-jagalah. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, adik-adik, di cerita firman Tuhan tadi digambarkan orang-orang Kristen itu seperti domba-domba yang dipisahkan dari kambing oleh gembala, ya. Setelah domba-domba itu dipisahkan oleh gembala, domba-domba itu dibawa. Begitupun juga kita, orang-orang yang percaya dipisahkan dari yang tidak percaya, ya. Yang Kristen yang percaya kepada Tuhan dipisahkan dan oleh Yesus dibawa masuk ke surga. Dan adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang percaya yang sudah diselamatkan itu, berkata apa? Berkata, diberkatilah kamu, karena sepanjang hidupmu engkau, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Waktu aku gak punya rumah, engkau memberi aku tumpangan. Dan seterusnya. Wah, adik-adik, waktu mendengar perkataan Tuhan seperti itu, banyak orang yang bingung. Karena sepanjang hidupnya gak pernah ketemu muka dengan Tuhan. Seperti kita, bukan? Kita sekarang gak melihat Tuhan Yesus dalam bentuk manusia. Jadi mereka bertanya-tanya, Tuhan, kapan kami ketemu Tuhan waktu lapar? Kan kami selama ini kenal Tuhan dari Alkitab. Kami tahu Tuhan hidup di hati kami. Kami gak pernah ketemu Tuhan muka dengan muka. Kami kan hidup bukan waktu Tuhan Yesus masih jadi manusia. Lalu kapan kami kasih Tuhan minum? Kapan kami kasih Tuhan pakaian? Nah, adik-adik, banyak orang yang bertanya-tanya, kok bisa sih Tuhan Yesus mengatakan kita sudah
menolong dia. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus berkata apa? Segala sesuatu hal yang kamu lakukan kepada orang-orang di sekitarmu, ya, bahkan kepada mereka yang sangat hina. Mungkin mereka adalah orang-orang yang miskin, yang terbuang, ya. Bahkan orang-orang lain di sekitarmu, orang-orang yang mungkin kamu gak suka, orang-orang yang membenci kamu, ya. Semua hal yang kamu lakukan kepada mereka, sesungguhnya kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, adik-adik, begitu kata Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus mau memberitahu kepada kita. Kita menyenangkan hati Tuhan, kita memuji Tuhan, itu bukan hanya waktu kita sedang sekolah minggu. Ya, bukan hanya waktu kita sedang di gereja. Ya, adik-adik, kita melayani Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita menyenangkan Tuhan, itu di dalam seluruh hidup kita. Artinya adik-adik, waktu kita di rumah, kita berbuat baik sama saudara kita, sesungguhnya saat itu juga hati Tuhan kita sedang disenangkan. Waktu kita di rumah, kita menolong orang tua kita, di saat itu juga Tuhan disenangkan. Waktu kita sendirian di kamar dan kita tekun berdoa, meskipun gak ada yang lihat, di saat itu juga kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus selalu ingat, sekalipun di sekitar kita, ya, gak ada guru, gak ada lause-lause, gak ada orang tua kita, ya, tidak ada orang yang mencatat, menghitung kamu sudah berbuat baik berapa kali. Gak ada orang-orang seperti itu di sekitar kita memang. Tapi adik-adik, seperti lagu yang tadi sudah kita nyanyikan, mata Tuhan melihat. Artinya adik-adik, Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat. Dan adik-adik, kata Tuhan Yesus, ketika kita berbuat baik, ya, kepada sesama kita, sesungguhnya itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, waktu kita menolong sesama, waktu kita menolong orang tua, teman, atau orang miskin, atau orang yang sedang berkesusahan, itu bukan cuma menyenangkan mereka saja, tapi di saat yang sama, waktu kita tulus sungguh hati melakukannya, kita juga sedang menyenangkan hati Tuhan kita. Dan adik-adik, itulah yang Tuhan mau. Setiap waktu, setiap saat, kemanapun kita pergi, Tuhan melihat segala yang kita lakukan. Maka dari itu adik-adik, biarlah kita selalu hidup dengan baik, dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Kita harus selalu ingat, Tuhan kita melihat kita. Nah adik-adik, jadi mau ya, kita setiap waktu, mau ada yang lihat nggak ada yang lihat, kita mau selalu melakukan yang good, ya. Yang bad jangan dilakukan, karena kita tahu Tuhan selalu melihat kita, ya. Mau kita sendiri atau rame-rame, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan bersama dengan kita, ya. Jadi kita mau selalu melakukan yang good. Coba diangkat jempolnya dan kita berkata, aku mau melakukan yang baik. Aku mau melakukan perbuatan yang good, ya. Oke adik-adik, kalau gitu sekarang Lause Bubi pengen ajak kita sama-sama berdoa, ya. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Lause Bubi akan pimpin, adik-adik ikuti. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh diingatkan
kami harus selalu berbuat baik, kapanpun dan dimanapun. Tuhan tolong supaya kami bisa selalu setia berbuat baik kepada semua orang dan dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Bobby, Lause kembali ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, cerita Tuhan yang sudah disampaikan. Kita nyanyikan lagu Mengikut Yesus, Keputusanku. Adik-adik, ibadah kita telah selesai pada pagi hari ini. Lause Nelly mau berpamitan dulu. Adik-adik mau kembali lagi dengan Lause Bobby untuk melanjutkan kreativitas pada pagi hari ini. Dan sampai jumpa minggu depan, tetap sehat. Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik. Ya adik-adik sekalian, mari waktunya kita akan mengerjakan aktivitas kita hari ini.
Ya, hari ini kita sudah masuk ke aktivitas selanjutnya yang nomor 4 adik-adik, yang tulisannya warna hijau. Nah, adik-adik, yuk kita keluarkan. Nah, adik-adik, selain amplop ini, Lause ingin adik-adik juga menyiapkan lem uhu, pensil warna atau alat mewarnai apapun yang adik-adik punya, dan juga sebuah gunting. Dan sekarang yuk kita sama-sama lihat apa isi amplop kita. Wah, adik-adik, di dalam amplop kita ada biskuit ya, bisa adik-adik nikmati, dan juga ada selembar kertas dan juga selembar plastik. Jadi adik-adik sekalian, hari ini kita akan membuat sebuah pembatas Alkitab, atau bisa juga jadi pajangan yang akan mengingatkan kita tentang cerita firman Tuhan kita hari ini. Ya, kalau adik-adik lihat di kertas ini ada sebuah gambar kaca pembesar dan juga ada gambar bumi. Nah, adik-adik, bagaimana cara membuatnya? Jadi pertama-tama adik-adik, kita akan mewarnai terlebih dulu gambar ini. Kita akan warnai dua-duanya ya. Gambar kaca pembesarnya dua-duanya, dan juga bumi ya, planet bumi dua-duanya. Ya, adik-adik warnai dengan warna-warna yang adik-adik sukai. Nah, adik-adik, kalau sudah selesai mewarnainya, adik-adik selanjutnya kita akan menggunting gambar ini semuanya ya. Kaca pembesarnya, planet buminya, semua akan kita gunting. Untuk adik-adik yang kelas kecil, bisa minta tolong bantuan orang tuanya masing-masing ya. Kita sama-sama gunting gambar-gambar ini. Selain itu adik-adik, kita juga akan menggunting bagian dalam dari kaca pembesar ini. Bagaimana cara mengguntingnya? Adik-adik pertama-tama bisa lipat jadi 2 ya. Kemudian tekan bagian tengahnya, lalu adik-adik bisa buat sedikit sobekan dengan gunting ya. Nah, kalau sudah dapat sobekannya, adik-adik selanjutnya bisa melanjutkan menggunting bagian dalam dari kaca pembesar ini ya. Jadi adik-adik bisa kasih sobekan dulu di tengahnya pakai dengan cara lipat 2, lalu digunting, baru adik-adik dari sana adik-adik bisa masukkan gunting adik-adik dan bisa menggunting bagian tengahnya menjadi berlubang. Oke adik-adik, kalau sudah berlubang dua-duanya, sekarang kita akan menempelkan plastik ini di kaca pembesar kita. Nah adik-adik, kaca pembesar ini nanti akan depan belakang. Jadi adik-adik pertama-tama kita akan kasih lem uhu di bagian lingkaran yang salah satu dari kaca pembesar ini ya. Jadi adik-adik berikan lem uhu mengelilingi salah satu kaca pembesar ya. Setelah itu adik-adik tempelkan ke plastik ini ya. Selanjutnya sisi satu lagi adik-adik kasih lem uhu semua, lalu tempelkan pas berbelakang-belakangan dengan kaca pembesar yang sudah ada di depannya. Jadi bolak-balik ada warnanya, oke? Nah, jadi seperti ini ya, bolak-balik ada warnanya. Baru adik-adik kita akan menggunting lagi, kita akan membuang, kita akan merapikan plastik yang lebih ya. Jadi adik-adik silakan gunting untuk membuang plastik yang lebih yang ada di luar dari kaca pembesar. Nah, terakhir kalau di tengah-tengahnya sudah ada plastik, terakhir kita akan menempelkan gambar planet bumi di tengah-tengah dari gambar dengan kaca, di tengah-tengah gambar kaca pembesar ini. Bolak-balik juga ada gambar planet buminya. Oke, yuk kita sama-sama tempel ya gambar planet bumi kita. Oke adik-adik, selesai sudah pembatas Alkitab kita. Di sini ada tulisannya ya, ingat Tuhan melihat. Ya, biarlah ini mengingatkan kita ya, Tuhan terus melihat kita. Meskipun kita seringkali kita tidak bisa melihat Tuhan ya,
Tuhan adalah roh yang menjaga kita, yang tinggal di dalam hidup kita dan selalu ada di sekitar kita. Tuhan, Dia melihat setiap apa yang kita lakukan, maka biarlah di sepanjang hidup kita terus berbuat baik, memuliakan nama Tuhan. Ingat, Tuhan melihat kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, Lause Bumi punya pengumuman. Sekarang kita sudah masuk musim liburan kan ya. Nah, artinya juga sudah ada anak-anak yang naik kelas ya. Nah, adik-adik, pengumumannya ini secara khusus untuk teman-teman yang sekarang sudah lulus SD dan akan masuk SMP. Nah, adik-adik yang sudah lulus SD, yang dari kelas 6 naik ke kelas 1 SMP, adik-adik, kita masih ikut sekolah minggu sampai akhir bulan Juli. Nanti di akhir Juli baru akan diadakan pelepasan dan penyambutan ke komisi remaja. Ya, jadi adik-adik, sampai nanti kita ada acara pelepasan dan penyambutan untuk masuk ke komisi remaja, adik-adik kita masih ikut di sekolah minggu online ya. Baru nanti setelah itu adik-adik, setelah nanti di bulan Agustus, adik-adik bisa masuk komisi remaja dan berkenalan dengan teman-teman Koko Cici di komisi remaja ya. Tapi sampai bulan Juli, sampai akhir Juli nanti kita ada pelepasan, adik-adik kita masih sama-sama ya beribadah dengan setia di sekolah minggu. Baik adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Terus jaga kesehatan ya, terus rajin berdoa, terus rajin baca firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.